Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 12 ayat 12, demikianlah dikatakan, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengharapan. Kehidupan ini penuh dengan persoalan yang kadang menerpa demikian berat dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Orang yang tidak melihat adanya harapan sama sekali untuk selamat biasanya akan segera depresi, bahkan memilih untuk bunuh diri saja. Namun orang yang tahu masih ada pengharapan, masih ada asa untuk menang dalam menjalani jalan menghadapi pergumulannya, biasanya akan kuat dan tetap bersemangat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang tepat untuk berharap. Kematiannya di kayu salib adalah momen di mana Sang Mesias masuk ke dalam kerajaan maut untuk memporak-porandakan iblis dan melumpuhkan kuasanya. Ya, sementara iblis mengira ia telah menang dalam mengarak-arak Yesus di Via Dolorosa, iblis bergembira dalam kenaifannya ketika menyiksa Sang Putra Allah. Namun saat Tuhan Yesus mati di puncak penderitaannya, iblis terbungkam. Tuhan Yesus tidak kalah. Kematiannya justru menjadi pintu kedatangannya, menyerang kerajaan maut untuk membebaskan para tawanan dari belenggu dosa dan pengaruh iblis dalam kehidupan kita. Itulah inti daripada nats ini. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah nats peneguhan bahwa ketika Yesus bangkit, itu berarti Yesus telah memenangkan kita atas neraka, atas kuasa iblis, atas kuasa kematian. Jika Anda saat ini bangkit, Anda punya pengharapan untuk meraih kemenangan dalam peperangan. Kita melawan kuasa iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, di dalam kehidupan setiap orang percaya selalu ada harapan di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa harapan ada di dalam hidup kita. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Hidup dalam pengharapan merupakan hidup dengan keyakinan kepada Tuhan. Pengharapan bahwa segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan kita yang telah menang dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis. Karena itu sebagai orang percaya kepada Yesus, teruslah berjuang tanpa pernah kehilangan semangat. Teruslah berjuang tanpa pernah kehilangan pengharapan. Karena kita bukan seperti tikus dalam percobaan. Kita adalah umat Allah yang diberikan kuasa. Yang kedua yang kita inginkan adalah kita punya harapan, bukanlah pengharapan yang semu. Anda dan saya punya harapan yang teguh akan kemenangan. Di ujung perjalanan kita, Allah menyediakan yang terbaik. Karena itu berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini juga menegaskan, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap.
Kepada siapa bangsa-bangsa akan berharap? Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun alasan yang lebih indah untuk kita hidup dalam pengharapan adalah karena kita akan menerima kemuliaan sorgawi yang telah diperjuangkan oleh Tuhan kita di dunia yang fana ini. Perjuangan kita di dunia ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Allah, yang akan kita dapat kelak. Karena itu kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini selalu ada harapan. Karena Yesus sudah memberikan janji kemenangan untuk saya, kamu semua, dan kita sekalian. Kita pasti menang. Tetaplah bertahan di dalam penderitaan. Tetaplah bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena perjuangan kita bukan hanya memperjuangkan diri kita sendiri, tetapi kita akan memperjuangkan iman kita di hadapan orang banyak. Karena perjuangan kita dalam pengharapan, kita akan mendapatkan mahkota kemenangan itu ketika Allah telah melayakkan kita untuk bersama-sama dengan Allah. Karena itu, mari kita berpengharapan kepada Allah. Sehingga seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa akan melihat bahwa hanya ada satu pengharapan yang menjadi fokus kita, yaitu adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu yang Engkau berkati, sehingga kami hidup dalam pengharapan hanya kepadamu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu berpengharapan, walaupun kami akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu dengan pribadi kami, baik itu dengan lingkungan kami. Tetapi karena Engkau adalah Allah kami yang telah memenangkan kami dari segala persoalan kehidupan, baik itu dari dosa dan kematian. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, Horas.